sama Nabi Alaihissalam minum. Kenapa menangis sampai seperti itu? Kata ibu itu, saya menangis karena anak saya meninggal. Usianya berapa? 60 tahun. Kata Nabi Alaihissalam, Masya Allah, itu nanti akan ada umat akhir zaman yang usia mereka sangat muda, seusia anak ibu. Tapi demikianlah usia mereka itu 60-70, ya, seusia anak ibu. Ibu itu kaget, kalau misalnya memang saya ada di waktu itu, maka saya tidak akan melewatkan waktu saya sepanjang hidup untuk beribadah kepada Allah. Karena waktu 60 tahun itu bagi umat zaman dulu itu sangat singkat, ya. Sementara kita menganggap lama betul. Ya. Makanya Allah memberikan satu fadilah, satu keutamaan bagi umat ini untuk mengejar ketertinggalan ibadah, ketertinggalan kuantitas secara kuantitas, ya. Ya, kualitasnya pribadi-pribadi lah, tapi secara kuantitas Allah memberikan kemuliaan umat ini dengan menurunkan kepada kita Lailatul Qadar, ya, untuk bisa menyamai itu. 82 tahun misalnya, sama 4 bulan. Kalau misalnya kita memburu itu sepanjang hayat kita sholat tarawih, kita jaga betul, ya, sepanjang kita sudah tahu sholat kayak begini, maka kalau misalnya kita dapat 10 tahun, 80 tahun juga, ya, 100, ya, 800 tahun, ya kan. Kalau 10 tahun kita jaga terus ini, 800 tahun juga. Bahkan dalam konteks ayat itu, khairun min alfi syahrin, ya, berarti lebih lagi daripada 1000 bulan. Nah, kalau misalnya kita dapat di situ dapat sholat taubat, dapat sholat tahajud, maka kita dianggap melaksanakan ibadah sholat tahajud 82 tahun lebih. Subhanallah, ya. Oleh sebab itu kita betul-betul mengencangkan ikat pinggang kita, ya, seraya bermunajat, muhasabah, tafakur, tazakur kehadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita bisa memperoleh itu semua yang Allah janjikan kepada kita. Insya Allah, mudah-mudahan dengan kualitas Ramadan yang kita hadapi ini, dengan kesungguhan, imanan, wahtisaban, ghufirallahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosa kita yang berlalu itu, yang dahulu, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bahkan dalam hadis yang lain disebutkan, siapa yang bangun qiyamul lail, kemudian dia bangun di malam Lailatul Qadar itu, maka diampuni ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Dalam konteks hadis yang lain, taqaddama min dhanbi, apa yang telah berlalu, wa ma ta'akhkhar, dan yang akan datang, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cuman jangan pula kita kayak ular, kan, ya, habis puasa ganas gitu. Bersumpah. Bisa, ya, gemblengan daripada Ramadan ini betul-betul membekas, ya. Asarnya itu, kesannya Ramadan itu yang membekas, sama dengan waktu kita suluh kemarin. Asar daripada suluh itu betul-betul membekas, sama dengan kita 40 hari riyadhah, ya. Alhamdulillah dengan amalan 40 hari kita riyadhah ini, Ramadan kita enteng-enteng juga untuk beramal. Jadi semuanya kesama itu. Kenapa diajarkan oleh guru-guru kita amalan setiap hari zikir, amalan setiap minggu, ada amalan setiap pagi sore zikir, ada amalan malam zikir, ada yang 40 hari zikir. Yang kayak begini untuk menguatkan hal-hal yang wajib. Ya, itu sebenarnya semuanya latihan riyadhah. Makanya kita enteng, ya. Oh, kalau tiba-tiba kayak begini, berat sekali. Kalau sekarang, ya, mau kita
hari sampai pagi zikir, ya alhamdulillah ya. Karena kita sudah membiasakan diri sejak sebelum Ramadan. Kita bisa kayak begini ini karena kita sudah membiasakan diri, ya, yang sudah melatih diri jauh-jauh hari, ya, sudah melatih diri jauh-jauh hari. Nah, ini pentingnya kita meriadah gitu, ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan dengan riadah yang kita amalkan, ya kita dalam beramal, ya sudah. Kalau orang cerita zikir ya, makanan kita setiap hari. Kalau dicerita puasa ya kita pernah puasa yang agak sedikit ekstrim, lebih lagi pada Ramadan itu kan, kita puasa mutih lah ya. Kalau berbicara masalah apa namanya di malam hari untuk qiyamul lail, ya kita sudah membiasakan diri kemarin ya. Insya Allah ini semuanya adalah amalan-amalan yang tidak keluar dari koridor agama kita, yang memang kita peruntukkan. Diantaranya peruntukannya adalah untuk persiapan fisik kita, kalau tidak tumbang, mempersiapkan batin kita, ya. Karena yang kayak begini kan perlu dirasa, ya. Kenapa harus diajarkan lagi zikir sama Ustaz? Supaya kita merasakan kenikmatan ibadah itu. Saya dalam mobil tadi cerita bahwa semua amal-amal dalam ajaran agama kita itu ada kenikmatannya sendiri-sendiri. Sedekah itu ada nikmatnya, sholat itu ada nikmatnya, zikir itu ada nikmatnya, baca Quran itu ada nikmatnya, ya, belajar itu ada nikmatnya, ya, semuanya itu ada nikmat-nikmatnya Allah berikan, ya, sebagai bonus di dunia ini, sebagai bonus di dunia ini, ya. Sebab itu ya kita siap-siap ya untuk tinggal 5 hari ini. Ya biasanya kalau tidak 25, 27. Ya, Ustaz ini kemarin 21, 23. Jangan-jangan nih. Nah, apa kita begitu husnuzon? Karena ini abdi zonibi. Aku itu sesuai dengan prasangka hambaku. Kita sangka-sangka, jangan-jangan ini. Berarti ada keinginan kita disebut dengan ihtisab. Ihtisab itu betul-betul memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya untuk meraih karunia yang Allah simpan di situ, ya. Karena ini memang jarang-jarang terjadi. Dalam setahun tuh hanya 1 malam aja. Ya masa kita mau santai-santai kayak orang-orang awam aja? Untuk apa kita belajar ngaji? Untuk apa kita belajar zikir? Ya makanya saya sering kali ingatkan, ya. Karena memang sayang sekali kalau dilewatin, ya, dilewatin saat-saat yang sangat spesial. Bayangkan itu, tidak pernahnya tuh malaikat Jibril turun ke bumi. Hanya ada 2 malaikat Jibril turun ke bumi. Yang pertama ngantar wahyu, yang namanya wahyu senanglah dia disebut-sebut terus. Yang pertama ngantar wahyu kepada para nabi dan rasul yang diperintah Allah untuk diberikan wahyu. Yang kedua setiap malam Lailatul Qadar. Selebihnya malaikat Jibril nggak pernah turun. Ya. Nah, makanya ini kita kejar betul, ya. Kejar betul malam Lailatul Qadar. Subhanallah. Nah, Nabi SAW juga melakukan hal yang sama. Keseriusan bersih itu karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashr awakhir min Ramadan lam yajtahid fi lailatul ghairu. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi tidak pernah sekencang itu mujahadah beliau, perjuangan beliau dalam ibadah, ya, seperti mana 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Beliau betul-betul mengencangkan itu. Ya, bahkan membangunkan istrinya, membangunkan anak-anaknya untuk bangun sholat lain, ya. Amal-amal ibadah itu ya di malam Lailatul Qadar, malam 10 terakhir, sholat, ngaji, zikir, sholat, ngaji, zikir, itu amalannya, ya. Dan keutamaannya itu luar biasa. Ya, jangan lupa kita doa, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna.
Baik, kita sholat dulu ya, sholat ayam dulu. Hasil kita zikir, ya baru kita zikir masing-masing.